Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar Total Quality Management. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan eh, pada materi sebelumnya tentang eh, pengertian dari Total Quality Management atau yang sering kita sebut dengan TQM ini. Nah, jadi TKM itu merupakan konsep yang awalnya diciptakan untuk sektor manufaktur, tetapi kini banyak perusahaan dari berbagai industri yang dapat menerapkannya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu kepanjangan dari TQM atau Total Quality Management yang artinya suatu konsep perusahaan dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen. eh, jadi di dalam implementasi konsep ini segala sumber daya ya pada perusahaan tersebut memiliki ya eh, adanya perusahaan yang akan digunakan mulai dari karyawan, data, operasional dan lain sebagainya. Ya, jadi diharapkan cara ini akan menumbuhkan customer loyalty ya sehingga membawa kesuksesan yang eh, secara kontinu ya dalam waktu jangka yang panjang bagi bisnis dan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar Total Quality Management ini. Ya, yang pertama ada konsep konsep dari Total Quality Management. Nah, di sini kita lihat bahwa TQM itu merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja yang bertujuan untuk secara terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu konsep. Nah, jadi konsep dari Total Quality Management ini mengandung 3 unsur ya. Adanya 3 unsur. Yang pertama ada strategi dari nilai pelanggan. Kemudian yang kedua sistem organisasional. Dan yang ketiga ada perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Kemudian kita lihat di sini. Ada beberapa istilah ya, istilah lain untuk kualitas manajemen ini ya atau TQM. Yang pertama ada istilahnya TQC, Total Quality Control ya. Ini pada tahun 1960 kemudian dilanjutkan dengan adanya CWQC yang mana kepanjangannya itu merupakan Company Wide Quality Control pada tahun 1968 yang eh, yang membahas tentang kontrol mutu secara bagaimana penyebarannya. Ya, yang ketiga ada Total Quality Service atau TQS ya yang membahas mengenai pelayanan mutu. Yang keempat ada Total Quality Maintenance atau TPM. Nah, di sini berfokus pada pemeliharaan mutu itu sendiri. Yang keenam dan ataupun yang terakhir yaitu ada CQI yaitu Continuous Quality Improvement ya. Jadi bagaimana perusahaan itu dapat melakukan peningkatan terhadap mutu yang dilakukan secara berkelanjutan ya, secara kontinu. Nah, itulah istilah-istilah total quality ya. Kemudian kita lihat ada unsur utama. Nah, di dalam unsur TQM ini ada 10 unsur utama yang harus kita ketahui. Ya, apa aja? Yaitu yang pertama ada fokus pada pelanggan. Nah, fokus pada pelanggan ini dalam Total Quality Management ya,
pelanggan yang secara internal maupun pelanggan secara eksternal itu merupakan driver ya. Pelanggan eksternal itu membentuk kualitas suatu produk maupun jasa yang disampaikan kepada customer. Nah, sedangkan pelanggan internal itu berperan besar dan menentukan kualitas manusia atau sumber daya manusianya, bagaimana prosesnya dan lingkungannya yang berhubungan dengan produk ataupun jasa. Kemudian yang kedua, unsur dari total quality management yang kedua yaitu terobsesi dengan mutu, yaitu dengan menjadikan mutu sebagai pegangan ya atau pandangan hidup pada seluruh anggota organisasi maupun perusahaan yang terkait. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Nah, dalam pendekatan ilmiah ini sebuah perusahaan itu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah disebabkan oleh adanya di dalam pendekatan ilmiah yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu pendekatan ilmiah harus ada data ya, data yang dapat dijadikan sebagai yang dapat dipercaya ya. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat ada komitmen jangka panjang. Nah, komitmen jangka panjang ini merupakan usaha peningkatan atau perbaikan mutu. Jadi bukan merupakan loncatan atau quantum leap ya, melainkan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam waktu jangka yang panjang yang secara berkesinambungan ya. Oleh karena itu dalam melaksanakan total quality ini perhatian kita itu harus berpusat kepada masa mendatang yang berjangka jauh ke depan. Nah, bukan untuk jangka pendek. Jadi apa tujuannya itu harus ada pada unsur komitmen jangka panjang ini. Yang kelima ada kerjasama tim atau kita sering dengar teamwork ya. Nah, ada prinsip yang mengatakan bahwa pemikiran sekumpulan orang lebih baik daripada hanya satu orang. Nah, sehingga hasil yang dapat diperoleh akan lebih baik ya bila semua pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Nah, pemberian upah dan penghargaan pun tidak dilaksanakan secara individu, melainkan juga merupakan penilaian yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian unsur yang keenam ada perbaikan sistem secara berkesinambungan. Ya, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Kemudian unsur yang ke-7 adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Di sini maksudnya ya, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penerapan total quality management ini. Nah, usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama. Ya, yang pertama dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, ya, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kemudian manfaat yang kedua itu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Jadi ada dua manfaat dalam keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Kemudian unsur total quality management yang ke-8 adanya kebebasan yang terkendali. Ya.
Jadi perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada total quality itu tidak lagi menggunakan standar proses kontrol yang hanya merupakan penilaian produk akhir. Jadi melainkan setiap karyawan harus mengendalikan sendiri dirinya ini untuk membuat atau memberikan ataupun menerima produk yang benar-benar bebas dari ketidaksempurnaan atau cacat, ya, tidak boleh cacat. Nah, selanjutnya unsur total quality management yang ke-9 ada kesatuan tujuan. Ya, adanya kesatuan tujuan. Ini maksudnya dengan adanya kesamaan tujuan, maka kegiatan ini akan dapat dilakukan dengan mudah dan tidak ada pertentangan lagi, ya, dengan proses pelaksanaannya itu sendiri. Dan yang terakhir ada unsur pendidikan dan pelatihan. Nah, karena untuk menciptakan sesuatu yang bermutu itu, maka orang harus mau belajar dan berlatih sampai kapanpun. Jadi hal ini akan membentuk dan meningkatkan pola pikir yang selalu berorientasi pada proses perbaikan, sehingga ilmu-ilmu itu selalu up to date, ya, dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini. Baik, selanjutnya ada prinsip dari total quality management. Nah, total quality management itu merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen kualitas dunia. Jadi untuk itu perlu adanya perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Nah, di sini akan saya bahas ada 4, ya. Ada 4 dari prinsip total quality management, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, ya. Jadi dalam total quality management ini konsep mengenai kualitas dan pelanggan ini diperluas, ya. Jadi kualitas itu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi yang terkait dengan perusahaan itu sendiri, tetapi ditentukan oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Jadi ya, kebutuhan pelanggan itu diusahakan untuk dipuaskan, ya, dalam segala aspek, termasuk di dalam adanya harga, keamanan, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan pelanggan. Nah, kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Jadi makin tinggi nilai yang diberikan, maka makin besar pula kepuasan dari si pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip total quality management yang kedua yaitu respect terhadap setiap orang. Nah, dalam perusahaan yang kualitasnya tergolong kelas dunia, ya, setiap karyawan itu dipandang sebagai individu yang memiliki talenta, ya, talenta dan kreativitas yang khas. Nah, dengan demikian karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai di sini. Nah, jadi oleh karena itu setiap orang dalam organisasi itu diperlukan dan memaksimalkan, ya. Kemudian diberi kesempatan untuk keterlibatan dan berpartisipasi dalam tim pengambilan dalam sebuah keputusan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia ini berorientasi pada fakta, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi maksudnya di sini bahwa setiap keputusan itu selalu didasarkan pada data, bukan sekedar perusahaan berdasarkan feeling, ya, berdasarkan perasaan atau feeling saja. Jadi ada dua konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama yaitu prioritas. Nah,
di sini maksudnya prioritasnya itu suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Jadi oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu, ya, atau ya. Jadi oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada suatu situasi tertentu. Karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu. Nah, yang kedua, variasi atau variabel kinerja manusia. Nah, jadi data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang wajar, ya, dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Kemudian, prinsip yang keempat ada perbaikan berkesinambungan. Ya, agar dapat sukses, jadi setiap perubahan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Nah, konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCAA, ya, ada Plan, Do, Check, Act, Analyze, ya, PDCAA, yang terdiri atas langkah-langkah perencanaan dan melakukan tindakan secara kolektif, ya, terhadap hasil yang diperoleh. Jadi itulah prinsip dari total quality management. Di sini kita lihat ada beberapa metode dari total quality management. Jadi setiap pakar mutu mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda tergantung pada latar belakangnya. Yang pertama ada beberapa komitmen yang sama, ya. Kemudian pentingnya komitmen manajemen, yang ketiga pendekatan strategis kepada sistem mutu, yang keempat pentingnya pengukuran mutu, yang kelima pentingnya perbaikan proses, dan yang keenam ada pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir menghilangkan penyebab masalah dari mutu itu sendiri. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kegagalan dari total quality management. Jadi ada hal yang dapat menyebabkan total quality management ini menjadi gagal. Nah, apa saja? Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior, ya. Jadi inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, ya, di mana mereka itu harus melibatkan secara langsung dalam pelaksanaannya. Jadi bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, misalnya ya kepada pakar yang digaji, maka peluang terjadi kegagalan itu sangat besar. Kemudian faktor yang kedua ada tim mania. Nah, organisasi ini perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan, ya. Untuk menunjang, ya, menumbuhkan kerjasama dalam tim itu sendiri. Paling tidak jadi di dalam tim mania ini paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, baik penyedia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peranannya masing-masing. Kemudian
penyedia itu perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Kemudian yang kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya, ya, perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Jadi apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya menjadi pemecah masalah. Oke ya. Kemudian faktor yang ketiga itu harapan yang terlalu berlebihan. Nah, harapan yang terlalu berlebihan. Di sini kita lihat bila hanya menginginkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti dia telah membentuk keterampilan mereka itu sendiri. Jadi masih dibutuhkan waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat para karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Nah, selain itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk karyawan itu sadar akan pentingnya suatu kualitas tersebut. Nah, selain itu dibutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan, proses yang baru, kemudian bahkan seringkali perubahan tersebut memakan waktu yang sangat lama ya untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing pada sebuah perusahaan. Kemudian faktor yang keempat ada proses penyebarluasan, ya, penyebarluasan atau yang biasa disebut dengan deployment. Ya, ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan ya untuk mengembangkan rencana menyatukan ke dalam seluruh elemen ya, elemen organisasi. Itu contohnya seperti operasi, pemasaran dan lain-lain. Nah, seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat kerja, pemasok dan bidang produksi lainnya. Sehingga untuk itu perlu pemikiran yang mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, dan adanya kesadaran. Nah, kemudian faktor yang kelima menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Nah, ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming-nya aja ya, pendekatan Juan atau pendekatan Crosby. Dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan di situ. Padahal tidak ada satupun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-pakar kualitas lainnya ya. Yang merupakan suatu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Bahkan pakar kualitas itu mendorong organisasi untuk menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan dalam perusahaan itu sendiri. Ya, dan yang terakhir faktor yang menyebabkan kegagalan dalam total quality management yaitu improvement yang bersifat prematur. Empowerment yang bersifat prematur. Jadi banyak perusahaan yang kurang memahami dari makna pemberian empowerment ini kepada karyawan. Jadi mereka itu mengira bahwa karyawan telah dilatih dan diberi wewenang ya, wewenang yang baru dalam mengambil suatu tindakan. Nah, maka para karyawan tersebut akan dapat menjadi self-direct ya dan memberikan hasil-hasil yang positif. Nah, seringkali dalam praktiknya ya, dalam pelaksanaannya karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakannya setelah
suatu pekerjaan itu dapat dia selesaikan. Nah, oleh itu sebenarnya mereka itu membutuhkan adanya sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu hal. Nah, itulah yang menyebabkan faktor-faktor kegagalan dalam total quality management. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya total quality management itu mampu melahirkan banyak manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sampai di sini saya dapat menjelaskan mengenai konsep dasar total quality management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.